Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dora Januya dan teman Saya Gunawan. Saya Dedi Setiawan. saya Zuraima. Kami akan menjelaskan materi mengenai laporan audit. Apa sebelum teman-teman lanjutkan nonton video ini, teman-teman like dulu ya videonya. Materi pertama kita akan membahas mengenai apa itu laporan audit. Laporan audit merupakan laporan formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan data yang telah diaudit dalam laporan keuangan. Laporan akuntan terdiri atas dua laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan opini, yang kedua adalah laporan keuangan. Tujuan akhir dari laporan keuangan yang telah diaudit adalah sebagai komunikasi data yang andal serta relevan, kemudian digunakan untuk dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Audit laporan keuangan bukan berguna untuk menambah informasi, melainkan menambah informasi yang telah disusun oleh manajemen. Ada dua sifat. Yang pertama ada sifat analitis, yaitu para akuntan memulai pemeriksaannya dimulai dari angka-angka pada laporan keuangan, kemudian dicocokkan pada angka-angka pada laporan neraca saldo, kemudian buku besar harian, buku besar-besar sub, dan buku sub buku besar. Kedua adalah sifat konstruktif, di mana pernyataan auditing disusun dari bukti-bukti transaksi, kemudian buku harian, kemudian buku besar, dan neraca saldo, serta laporan keuangan. Untuk pihak yang bertanggung jawab, akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan atau bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Dan untuk pihak yang bertanggung jawab pada auditing dilakukan oleh akuntan publik khususnya financial audit dengan berdomanan pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesional akuntan publik, dan standar pengendalian. Selanjutnya untuk alur, di mana untuk alur akuntansi dimulai dari bukti transaksi, lalu dilakukan penjurnalan, selanjutnya dilakukan buku besar, dan selanjutnya dilakukan kertas kerja, dan terakhir berupa output laporan keuangan. Sementara untuk laporan audit itu alur auditingnya berupa laporan keuangan, selanjutnya berupa kertas kerja, selanjutnya berupa buku besar, dan selanjutnya berupa jurnal, dan yang terakhir bukti transaksi. Selanjutnya untuk karakteristik utama di mana pada akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian entitas ekonomi pihak-pihak yang berkepentingan. Karakteristik utama pada auditing yakni pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen serta kesesuaian informasi atas kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya output, di mana untuk akuntansi itu menghasilkan output berupa laporan keuangan atau financial statement meliputi PSAK 01 mengenai laporan khusus keuangan. Selanjutnya ada laporan laba bersih komprehensif atau laporan laba bersih, serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya untuk output auditing itu menghasilkan output berupa pendapat atau opini atau opinion. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis opini akuntan. Yang pertama, pernyataan tidak memberikan pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah yang A, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap ruang lingkup auditor. Terus yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan klien. Yang kedua, pendapat tidak wajar. Auditor menyatakan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya.
sehingga ia dapat menyimpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapat. Ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Memberikan pendapat wajar dengan pengecualian laporan audit, yaitu syaratnya sebagai berikut. Yang A, lingkup audit dibatasi. Yang B, tidak dapat melaksanakan prosedur audit. Yang C, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip SAK. Yang D, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten di perusahaan. Yang keempat, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas auditor. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan lain. Dalam laporan audit ini, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh si auditor. Kelima, jenis auditor yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor akan bertanggung jawab apabila laporan audit yang diterbitkan tidak tepat. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh publik auditor eksternal. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditor. Karena ia tidak independen dengan hubungan dengan klien. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan audit. Laporan standar dengan bahasa penjelas. Laporan ini adalah bahwa paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat tanpa wajar pengecualian. Karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Kondisi yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain pada laporan standar. Misalnya, informasi penjelas diletak pada paragraf penjelas yang mengikuti paragraf pendapat, yang dalam beberapa hal hanya diperlukan susunan kata penjelasan. Hal lain, paragraf penjelasan diletakkan sebelum paragraf pendapat. Selanjutnya yaitu kondisi yang menyebabkan penyimpangan audit. Jenis-jenis pendapat lain. Ada kategori kedua penyimpangan dari laporan adalah apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut. 1. Laporan standar mengandung penyimpangan yang materi dari GAAP. 2. Yaitu auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen, sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian laporan keuangan secara keseluruhan.